Dahulu kala, di tanah Jawa yang subur, berdirilah Kesultanan Cirebon, tempat di mana cahaya Islam mulai bersinar terang. Di sana, seorang wali Allah yang agung berdakwah, menyebarkan ajaran kebaikan dan kebenaran. Beliau adalah Syarif Hidayatullah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, salah satu dari 9 wali Songgo yang mulia. Sunan Gunung Jati bukanlah sosok biasa. Ia adalah cucu Raja Pajajaran, namun memilih jalan spiritual, mendalami ilmu agama hingga ke negeri-negeri jauh. Sepulangnya ke tanah air, ia memadukan syariat Islam dengan adat istiadat lokal, menghadirkan kedamaian dan pencerahan bagi masyarakat. Banyak kisah menakjubkan tentang karomah atau kemuliaan luar biasa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Salah satunya terjadi ketika Cirebon dilanda kekeringan panjang. Sawah ladang mengering, sumur-sumur tak berair, dan kelaparan mengancam. Masyarakat pun berduyun-duyun datang menghadap Sunan Gunung Jati, memohon pertolongan. Dengan hati yang tenang dan penuh tawakal, Sunan Gunung Jati mengajak mereka untuk bersama-sama sholat istisqa, memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah terik matahari, dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, beliau memimpin doa. Tak lama kemudian, langit yang semula biru cerah perlahan berubah mendung. Angin bertiup sepoi-sepoi, dan tak berapa lama, hujan pun turun dengan derasnya, membasahi bumi yang haus. Kegembiraan melingkupi hati seluruh rakyat Cirebon, dan mereka semakin yakin akan kemuliaan Sunan Gunung Jati. Karomah lain yang tak kalah masyhur adalah saat ia berhadapan dengan seorang pedagang kafir yang sombong dan tak percaya akan keesaan Tuhan. Pedagang itu menantang Sunan Gunung Jati untuk membuktikan kekuasaan Allah. Dengan tenang, Sunan Gunung Jati menunjuk sebuah pohon jati yang besar di dekat mereka. Ia berkata, "Jika engkau yakin akan kekuasaan Allah, mohonlah kepadanya agar pohon ini berbuah emas." Pedagang itu tertawa mengejek, menganggap remeh permintaan tersebut. Namun Sunan Gunung Jati tetap berdiri teguh memanjatkan doa. Tak lama setelah itu, secara ajaib, daun-daun pohon jati itu mulai berubah menjadi kepingan-kepingan emas yang berkilauan. Pedagang itu terkejut, matanya terbelalak menyaksikan keajaiban di hadapannya. Ia pun bersimpuh, memohon ampun, dan menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah karomah Sunan Gunung Jati ini bukan hanya sekadar cerita, melainkan pengingat akan kebesaran Tuhan dan kekuatan iman. Melalui dakwahnya yang bijaksana dan karomahnya yang memukau, Sunan Gunung Jati berhasil menancapkan pondasi Islam yang kokoh di tanah Jawa, meninggalkan warisan spiritual yang tak lekang oleh waktu. Hingga kini, makamnya di Cirebon senantiasa ramai diziarahi, menjadi bukti nyata akan pengaruhnya yang tak terpadamkan dalam sejarah dan hati umat.